pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah online dengan langkah-langkah sebagai berikut. Laporan C3 dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 28 Mei 2020. Telah menerima bantuan dana dari 104 donatur sebesar Rp106.689.433. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp97.284.826. Dana yang masih tersisa sebesar Rp9.404.606. Stok barang yang masih tersedia yaitu masker kain sebanyak 47 lembar. Dan kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah menyalurkan masker kain dan paket sembako keempat dan kelima di wilayah Kota Bandung dan area pengembangan untuk 151 kartu keluarga. Menyalurkan masker kain dan paket sembako bagi pelajar dari mahasiswa Papua di Pasir Impun serta di Tanjung Sari. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui informasi yang tertera di layar. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PIC yang tertera di layar. Terima kasih. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan. Ada
siap terima urapanmu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Hari-hari ini kita dilanda ketakutan, tapi percayalah, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia akan memberikan pertolongan, dan bukan hanya memberikan pertolongan, tapi dia memberikan kuasa untuk membebaskan ketakutan dan melepaskan setiap tawanan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru,
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita dalam ibadah pagi hari ini, saya percaya bahwa akan ada lawatan Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan luar biasa, setiap orang yang menyampaikan firman Allah, diutus oleh Allah dan Allah akan mengurapi mereka dengan urapan, dengan kuasa roh yang tidak terbatas. Dan saya pastikan bahwa engkau, dimanapun kau berada, baik ada di Indonesia, di luar negeri, di kota Bandung, dimanapun kau berada, engkau pasti mengalami kuasa roh yang tidak terbatas. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus, dan saya percaya bahwa Dia akan menjelaskan kepada kita dan menggairahkan roh kita, membangkitkan hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa, bahwa Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan kami percaya bahwa urapan-Mu, kuasa-Mu sedang mengalir. Kami memastikan bahwa hati kami terbuka kepada Roh-Mu, dan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memuaskan kami, mengenyangkan kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh mengalami firman yang memerdekakan, kuasa yang membangkitkan kami. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita sudah belajar bersama-sama tentang pribadi Roh Kudus, tentang kuasa Roh Kudus, bagaimana kita harus bergaul dengan kuasa Roh Kudus. Dan Yesus naik ke sorga, dan Dia bukan iseng-iseng naik ke sorga, tetapi Dia punya tujuan yang luar biasa, yaitu untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Oleh karena itu, Dia adalah kuasa yang tidak terbatas, tinggal dalam diri kita, menyertai kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita. Satu tujuannya, supaya kita dapat membangun diri kita, membangun orang lain, membangun gereja Tuhan, dan membangun Indonesia. Nah, satu firman Tuhan dari Yesaya pasal 61, demikian firman Tuhan. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbartin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini firman Tuhan, Yesaya 61 ayat 1-3, merupakan nubuatan tentang Yesus yang oleh Nabi Yesaya. Dan itu digenapi kemudian ketika Yesus datang ke muka bumi. Dia genapi bagaimana itu firman Tuhan ditujukan kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa itu penggenapan. Dan saya juga percaya bahwa itu tidak hanya ditujukan kepada Yesus Kristus, tapi ditujukan kepada setiap kita yang berjalan seperti Yesus, yang punya tujuan untuk boleh melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan, Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, dan Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, itu sangat luar biasa sekali bahwa Yesus
diurapi oleh Bapa dengan satu tujuan yang jelas sekali. Dan saya percaya bahwa bukan hanya Yesus diurapi, tapi engkau, kita semuanya, gereja Tuhan, gereja akhir zaman juga, saya percaya pasti diurapi oleh Tuhan dengan satu tujuan. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 61, dia katakan bahwa Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang sengsara. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, di tengah pandemi virus corona ini ada banyak hal yang sedang terjadi. Ada banyak orang-orang sengsara, ada banyak orang-orang yang miskin, ada banyak orang-orang yang tertekan, ada banyak orang-orang dibelenggu oleh sakit penyakit dan mereka butuh penghiburan. Itu sebabnya Yesus mengatakan dia hanya karena dia diurapi oleh Bapa, maka dia bisa menyampaikan kabar baik. Dan saya percaya juga gereja juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya satu firman Tuhan saya sampaikan, ketika Yesus kemudian dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik, untuk melepaskan dari penjara, untuk memberikan sukacita, untuk memberitakan hari pembebasan daripada Tuhan, hari pembalasan Allah kita. Karena banyak orang-orang dibelenggu oleh si jahat, dibelenggu oleh dosa, dipucuk oleh si jahat. Tetapi ini harinya, ini hari-hari, ini saat dimana bangsa ini, setiap orang tidak perlu lagi dibelenggu oleh si jahat. Itu seperti dikatakan bahwa ini adalah hari pembalasan Allah kita. Kalau selama ini iblis menipu banyak orang, membohongi banyak orang, menjerumuskan orang kepada dosa, kemiskinan, kutuk, dan sakit penyakit segala belenggu. Tuhan katakan bahwa ini Tuhan datang untuk memberitakan hari pembalasan Allah kita. Tidak selamanya manusia dibelenggu jahat. Tidak selamanya orang dikuasai oleh kutuk. Tidak selamanya manusia dikuasai oleh kemiskinan. Tetapi ini hari pembalasan Allah kita. Dan saya percaya bahwa itu semuanya akan pekerja sejahat. Tetapi tidak selamanya si jahat berkuasa atas manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus diurapi supaya kita semuanya bukan diurapi, kita semuanya mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami urapan kuasa Roh Kudus, mengalami pembebasan oleh kuasa Roh Kudus. Apa tujuannya? Mari saya bacakan di Yesaya pasal 61 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 61 ayat yang keempat. Ada tujuan yang luar biasa menurut saya. Saya bacakan. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, Yesus diurapi oleh Bapa tujuannya supaya ada banyak orang dilepaskan dari kuasa dosa, dari kutuk-kutuk, sakit penyakit, dilepaskan daripada keterlukaan hati mereka. Nah, tujuannya apa? Saya mengalami, Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan mengalami itu semuanya. Mengalami apa? Mengalami zaman Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya kita, bukan hanya Yesus, tapi supaya engkau dan saya, gereja Tuhan, gereja akhir zaman, mereka menjadi orang yang dikatakan firman Tuhan adalah mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Puji Tuhan, tahun lalu 2019 beberapa anak muda ya yang dimotori oleh Departemen Profetik, anak-anak muda di pelajar mahasiswa, mereka berangkat pergi ke Manado dan mereka memberitakan Injil, menyampaikan berita Injil kepada anak-anak muda ya, pelajar mahasiswa yang ada di Manado, di Silian, juga yang ada di Tondano, juga yang ada di Bitung. Dan dahsyat pekerjaan Tuhan, bukannya mereka bertobat, tetapi mereka juga dimuridkan. Nah, itulah yang firman Tuhan katakan untuk membangun kembali reruntuhan yang berabad-abad. Manado, Sulawesi Utara adalah kantong Kristen, tapi ada banyak anak muda terlibat dengan pornografi, terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terlibat dengan pergaulan bebas sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tetapi mereka harus dipulihkan, mereka dibangun. Makanya tim YDM itu berangkat ke sana untuk boleh memberitakan Injil dan memuridkan anak-anak muda di sana. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya sampaikan firman Tuhan satu lagi, bagaimana Paulus mengerjakan ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama dari Kisah Rasul pasal 19, ayat yang Kisah Rasul 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus,
Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Lalu karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga seluruh penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah sakit penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Nah, Paulus dia melakukan seperti dilakukan. Sehingga akhirnya jemaat Efesus yang datar, yang biasa-biasa, yang mungkin mereka seminggu sekali datang ke ibadah, atau mereka memuji menyembah Tuhan, atau mereka ikut sel-sel grup persekutuan, but no power. Kehidupan mereka tidak mengalami transformasi. Kehidupan mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Nah, Paulus mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Dia pergi ke Efesus, saudara-saudara. Dan waktu dia pergi ke Efesus, sebelumnya Efesus sudah dilayani oleh Apolos. Bukan berarti Apolos salah melayani, tetapi Paulus belajar berjalan seperti Yesus berjalan. Yesus diurapi, Yesus diutus, Paulus juga diurapi, diutus. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Supaya jemaat Efesus bukan menjadi jemaat yang biasa-biasa. Bukan menjadi jemaat yang datar. Bukan menjadi jemaat yang seminggu sekali ke ibadah tapi tidak punya kuasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga Paulus tanya kepada mereka, ngomong-ngomong kalian pernah nggak mengalami baptisan Roh Kudus? Dan mereka bilang begini, belum. Kami belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, baptisan dalam nama Yesus. Kami hanya pernah mengalami baptisan, yaitu baptisan Yohanes. Oh betul, itu baptisan sebagai tanda pertobatan. Tetapi nanti dia akan datang, Yesus akan datang dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Kamu akan dibaptis bukan dengan baptisan Yohanes, tapi dengan baptisan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ketika mereka mendengar firman itu, mereka terbuka dan mereka bilang, oke, kami mau dibaptis Roh Kudus. Dan mereka rindu, lapar, haus dibaptis Roh Kudus. Dan ketika mereka mau, Paulus menumpangkan tangannya atas mereka. Ketika Paulus menumpangkan atas mereka, Alkitab katakan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, mereka bernubuat, mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bukan itu yang saya tekankan pagi hari ini. Yang saya tekankan, ketika mereka mengalami kuasa Roh Kudus, Alkitab katakan seluruh Asia mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Gereja saya mau kasih tahu, ada banyak gereja Tuhan di kota Bandung. Ada banyak gereja Tuhan di Indonesia, gereja besar, gereja kecil. Mulai dari Jakarta sampai seluruh Indonesia. Seharusnya ketika mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus, saya percaya kabar baik sudah sampai ke seluruh Indonesia. Tapi kenapa itu belum terjadi? Karena gereja tidak berorientasi dengan kuasa Roh Kudus mereka pergi beritakan Injil.
Ada banyak orang dengan kuasa Roh Kudus, mereka merasakan dekat dengan Tuhan, diberkati, senang, penuh sukacita. That's right, saya setuju memang untuk itu. Tapi ada yang lebih lagi. Apa yang lebih lagi? Yang lebih lagi itu adalah ketika kita diurapi oleh Dia, diutus oleh Dia untuk menyampaikan kabar baik. Gereja Tuhan ini saat-saat yang luar biasa. Saat-saat sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Kenapa? Ada banyak orang kesusahan. Ada banyak orang kesulitan, PHK di mana-mana. Ada banyak orang miskin bertambah, saudara sekalian. Dan dulu kalau saya mau pergi memberitakan Injil, keluar rumah, atau pergi kemana, ke taman-taman, atau saya pergi keluar kota dan sebagainya. Sekarang saudaraku sekalian, engkau tidak perlu keluar rumah. Tapi kau punya gadget. Di gadgetmu engkau bisa menyampaikan kabar baik. Itu selama 24 jam dan tidak terbatas. Jadi saya ingat bahwa gini, dulu pemberitaan Injil kita lakukan, kita pikir kalau kita ke bangsa-bangsa, kita ingin punya pesawat terbang, dengan pesawat terbang kita pergi kemana-mana. Tapi saudaraku sekalian, kita ngerti sekarang, we have an unlimited God. Kita memiliki Allah tidak terbatas. Sehingga walaupun kita nggak punya pesawat terbang, kita nggak punya apa-apa, tapi hari ini kita bisa bebas menyampaikan kabar baik lewat gadget yang kita punya, saudara. 24 jam kita bisa sampaikan. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak bisa menyampaikan baik. Mulai dari pelajar, mahasiswa, anak-anak, sampai nenek-nenek, lansia. Yang penting kau bisa menggunakan gadget, engkau bisa beritakan Injil. Dan itu bukan hanya untuk kota Bandung, bukan untuk keluargamu saja. Itu sampai keluar kota Bandung, sampai kepada pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, bahkan luar negeri. Di mana asal namanya gadget bisa sampai ke sana. Ada wifi-nya ke sana. Ada bisa disampaikan. But no reason lah. Tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa memberitakan Injil. Saya menantang seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, di kota Indonesia, bahkan gereja-gereja lain, saya menantang kau pagi hari ini, bangkit dengan kuasa Roh Kudusmu. Jangan kau terpuruk dengan, oh saya nggak punya apa-apa karena ini. Saya mengalami persoalan PHK. Saya mengalami tidak bisa makan dan sebagainya. Allah bisa pelihara engkau. Allah bisa menjaga engkau. Engkau nggak perlu takut dengan masa depanmu. Apa yang terjadi bulan depan, bulan akan datang lagi, tahun depan. Jangan takut. Allah memelihara engkau. Burung di udara dipelihara oleh Dia. Dan burung itu tidak menabur, tidak menuai. Tidak pernah ada burung yang jatuh dan mati dan mengatakan, saya mati tidak pernah makan. Tidak pernah ada terjadi. Karena Allah pelihara. Kalau Allah bisa pelihara burung saja yang tidak ada artinya, saudara sekalian, Dia lebih pelihara kita. Oleh karena itu, bangkit saudara sekalian. Kita mau bangkit untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Satu firman Tuhan lagi. Mari saya kembali sampaikan di ayat 4 untuk membangun. Di ayat 4 daripada Yesaya pasal 61 ayat yang keempat, saya sambung lagi. Dia katakan, mereka akan membangun reruntuhan berabad-abad. Mari anak-anak muda kau bangkit. Bangunlah anak-anak muda di kota Bandung. Dan bangunlah mereka. Orang-orang tua, karyawan-karyawan bangkit. Pengusaha bangkit. Jangan hanya lihat engkau terpuruk. Jangan kau lihat dirimu bahwa kau takut dengan banyaknya PHK. Jangan kau takut dengan semua situasi terjadi. Tapi mulai bangkit. Tujuan Allah untuk memanggil engkau adalah supaya kau memberitakan Injil. Dan kemudian dikatakan untuk membangun reruntuhan yang berabad-abad. Dan ada banyak kehancuran di mana-mana. Terlebih-lebih karena pandemi virus corona. Ada banyak kehancuran di mana-mana. Bukan hanya untuk bangun runtuhan berabad, untuk mendirikan kembali tempat-tempat yang sunyi. Kita tidak bicara soal kota Bandung, kita bicara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang mengalami kekelaman, saudara sekalian. Negara Eropa, Amerika dengan virus pandemi ini, pandemi virus corona ini, mengalami keterpurukan. Saya mendengar bagaimana mereka mulai datang kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup mereka datang kepada Tuhan. Mereka perlu dibangun. Mereka perlu diberitakan Injil. Mereka perlu sampaikan kabarnya bahwa itu terjadi bukan karena Allah benci mereka. Itu terjadi bukan Allah ingin menghancurkan mereka. Tidak. Tapi supaya mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus membangun mereka. Bukannya membangun sekali. Tapi dikatakan bahwa mendirikan kembali tempat-tempat yang sunyi. Apa yang kita dirikan? Yang kita dirikanlah kehadiran Allah terjadi. Bukan di kota Bandung, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, dan Ambon sampai Papua. Bangun hadirat Allah, bangun tempat kediaman Tuhan, bangun.
Bukannya membangun, tetapi dia kata kita memperbarui kota-kota yang sudah runtuh saudara sekalian, dan kemudian tempat-tempat yang turun-temurun sudah menjadi sunyi. Kita harus bangun saudara sekalian. Anak-anak muda engkau bangkit, orang tua bangkit, keluarga-keluarga bangkit, anak-anak bangkit semuanya. Kenapa kita bangkit? Kita harus membangun runtuhan berabad-abad, kota-kota yang sunyi, tempat yang sudah runtuh di mana-mana saudara sekalian. Kita harus bangun kembali saudara sekalian. Dan inilah waktunya kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alamilah seperti apa yang dialami oleh jemaat di Efesus. Mereka terima Roh Kudus. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya dibaptis, mereka bangkit membangun kembali Asia, di mana Injil Kerajaan Allah, firman Allah sampai kepada seluruh Asia. Mereka bukan orang yang lama ikut Tuhan, mereka orang yang baru ikut Tuhan. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus menyertai mereka, maka kuasa yang tidak terbatas itu juga membuat mereka mengalami kuasa untuk pergi memberitakan Injil. Bagi saya itu dahsyat dan luar biasa. Renungkanlah jemaat Tuhan. Dimanapun kau berada, renungkanlah. Renungkan, sekali lagi saya katakan, renungkanlah bahwa terlalu banyak gereja di mana-mana. Tetapi gereja lupa tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka adalah untuk membangun runtuhan berabad-abad. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan satu firman Tuhan yang terakhir, saya di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3, 34. Demikian firman Tuhan. Dia katakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sekali lagi saya katakan kepada jemaat Tuhan. Satu firman Tuhan ini, camkan, ambil, simpan dalam rohmu. Jangan aja sebagai pengetahuanmu. Simpan dalam rohmu. Sebab siapa yang diutus Allah? Siapa yang diutus Allah? Engkau dan saya diutus oleh Allah. Dan Allah berkata, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oleh karena itu pagi hari ini, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, apapun yang kau alami, terimalah roh yang tidak terbatas itu. Karena untuk itulah engkau diutus oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk bisa menghandle setiap persoalanmu. Bukan hanya untuk engkau keluar dari setiap masalah yang kau hadapi. Bukan hanya untuk engkau mengalami sukacita dan perlu diberkati Tuhan. Tetapi kita menjadi perpanjangan tangan sorga untuk menyelesaikan rencana Bapa. Dan Yesus katakan dengan tegas dan luar biasa. Ini yang saya senang sekali. Dia bilang, percayalah kepadaku. Engkau akan melakukan hal-hal yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Saya percaya gereja Tuhan. Ketika kau tahu apa yang disampaikan ini. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas, engkau akan mengalami urapan Tuhan tidak terbatas, dan kemuliaan Tuhan tidak terbatas untuk Injil Kerajaan Allah sampai di mana-mana. Haleluya, puji Tuhan, percaya jemaat Tuhan, mari kau bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya percaya sekali Roh Kudus ada dimanapun kau berada. Jangan kau takut, jangan kau bimbang, dia tidak kelihatan. Alkitab katakan seperti angin bertiup. Saya tidak melihat angin itu. Engkau juga tidak melihat angin itu. Tapi kau bisa merasakan angin itu ada. Dan kau mulai mengalami kesejukan, mengalami kedamaian, ketenangan. Kau nggak lihat angin. Saya juga tidak lihat angin. Roh Kudus saya tidak lihat. Engkau juga tidak lihat. Tetapi dia seperti angin. Dia bertiup seperti dia inginkan. Dan saya percaya di rumahmu, dimanapun kau berada, di tempat kos-kosanmu, mungkin kau sedang berada di mobil, atau dimanapun kau berada, atau ada di rumah sakit. Saya percaya roh tidak terbatas itu sedang mengalir. Mungkin kau di kota Bandung, di luar kota Bandung, ada di pulau-pulau, ada di Ambon, di Papua, ada di Kalimantan, NTT, NTB, atau di Pulau Jawa, atau ada di Pulau Sumatera, atau di Pulau Jawa, atau di luar negeri. Saya percaya roh itu tidak terbatas. Dan saya rindu kalau bersama-sama, mari angkat kedua belah tanganmu. Kau katakan, Roh Kudus tolonglah aku. Roh Kudus urapi aku. Roh Kudus bangkitkan aku. Roh Kudus hiburkan aku. Roh Kudus hiburkan aku dan sembuhkan aku. Satu lagu kita nyanyikan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita rasakan bersama-sama.
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan bersama-sama, angkat tangan kananmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Oh haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat jangan lupa terjadi di kota Bandung. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Indonesia, mukjizat terjadi di Indonesia. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mukjizat terjadi sekarang ini. Dia terjadi hari ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Jemaat Tuhan, tetap kau bangkit berdiri dan terus angkat kedua belah tanganmu. Saya ingin berdoa supaya kau pagi hari ini mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus. Ini saatnya engkau mengalami yang namanya Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Kalau engkau mengalami, kau belum percayakan keselamatan, mari berdoa bersama-sama saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengundang Yesus tinggal dalam hati kami. Yesus Kristus tinggal dalam hati kami sebagai satu-satunya juru selamat. Ampuni dosa kami dan sucikan kami dan tinggal dalam diri kami, dan catatlah nama kami dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kau rindu dibaptis Roh Kudus, sekali lagi angkat tangan kananmu, bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Saya ingin berdoa buat engkau dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Yesus diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dia diutus memberitakan Injil. Paulus diurapi. Kita juga gereja akhir zaman harus bangkit, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus adalah manusia biasa. Memang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi tinjau dia sebagai manusia biasa. Tetapi ketika diurapi oleh Roh Kudus, dia menjadi manusia yang tidak terbatas. Dan jemaat Tuhan, saya kasih tahu juga kepada engkau, ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus, engkau memang orang biasa. Engkau mungkin masih punya kelemahan, engkau masih punya persoalan, tetapi ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus, engkau menjadi orang yang mengalami roh yang tidak terbatas. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa Sorgawi, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengangkat tangan mereka atau kedua belah tangan mereka, aku berdoa, baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku gak minta besok dan lusa. Aku minta pagi hari ini, dimanapun mereka berada, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung, di rumah, ada di tempat kos-kosan, dalam nama Tuhan Yesus, atau mereka sedang ada di rumah sakit, lawatlah mereka, curahkanlah Roh-Mu Tuhan, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, beri mereka karunia Roh Kudus, berikan mereka bahasa-bahasa baru Tuhan, supaya mereka hidup berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus curahkanlah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini.
Bapakku juga berdoa Bapak Surgawi, kalau ada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka mengalami sakit penyakit atau punya pergumulan begitu banyak, aku berdoa jamah mereka. Jemaat Tuhan yang engkau menderita sakit penyakit, letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Mungkin kau juga punya persoalan, letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Percayalah, angin kuasa Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas itu, dia sedang bekerja atas engkau dan menjamah engkau. Nah, saya percaya bahkan ketika kau mendengarkan firman Tuhan, ketika kau memuji-muji Tuhan, saya percaya angin kuasa Roh Kudus terus bekerja atas engkau. Ada anugerah Allah, ada kedaulatan Allah, ada kasih setia Allah yang sedang menjamah engkau. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, aku menghancurkan roh sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Demi nama Yesus, aku perintahkan keluar semuanya. Jadilah sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Bahkan Tuhan, aku berdoa kalau ada orang yang mengalami sakit penyakit Tuhan karena virus corona, dimanapun mereka berada, ada roh yang tidak terbatas dan bekerja, sembuhkan mereka oleh karena kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir, roh kesembuhan mengalir menjamah setiap orang, sehingga yang sakit semua disembuhkan. Aku juga berdoa kalau ada jemaat Tuhan Bapa yang mengalami keterikatan, mengalami pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, pencobaan yang kau alami pencobaan biasa, dan Allah tidak akan memberikan pencobaan di luar kemampuanmu, dan Allah akan memberikan jalan keluar saat kau dicobai. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang dibelenggu lepas oleh karena kuasa Roh Kudus, engkau mengenai persoalan merdeka oleh karena kuasa Roh Kudus, dan Tuhan berikan beban yang baru kepada engkau seluruh jemaat Tuhan dengan satu tujuan, supaya engkau diurapi oleh Dia dengan satu tujuan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk boleh membangun reruntuhan yang berabad-abad, kota-kota yang sunyi, dan tempat-tempat yang turun-temurun sudah sunyi. Itulah kehendak dan keinginan Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum engkau pulang, terimalah berkat daripada Bapa. Berkat menyertai engkau, menjaga engkau, dan berkat itu membuat kau mengalami mujizat Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Pada hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dan mendengarkannya dengan teliti, dengan rajin sekali, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kau berada, di kota, di desa, di pulau-pulau, kota besar, kota kecil, Tuhan menyertai engkau. Tuhan membuat engkau berhasil dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayanmu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tidak lagi keraguan-raguan. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu memberikan kepastian sebagai GPS, memberikan kemenangan apapun yang kau kerjakan. Dan Dia memberitahukan masa depan yang penuh harapan. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Amin. Laporan C3 dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 28 Mei 2020. Telah menerima bantuan dana dari 104 donatur sebesar Rp106.489.433. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp97.284.826. Dana yang masih tersisa sebesar Rp9.404.606. Stok barang yang masih tersedia yaitu masker kain sebanyak 47 lembar. Dan kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah menyalurkan masker kain dan paket sembako keempat dan kelima di wilayah Kota Bandung dan area pengembangan untuk 151 kartu keluarga. Menyalurkan masker kain dan paket sembako bagi pelajar dari mahasiswa Papua di Pasir Impun serta di Tanjung Sari. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui informasi yang tertera di layar. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PIC yang tertera di layar. Terima kasih.
Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.
semakin dekat denganmu, rencanamu pasti digenapi.